Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi kepada saya Raffi Ferdi Fadila dengan NIM 186. Di sini kita akan membahas tentang materi pro kontra Israel dan Palestina. Di sini ada 4 pembicara, yaitu terdiri atas 2 pembicara Palestina dan 2 pembicara Israel. Pertama-tama kita mungkin perkenalan dari pembicara Palestina dulu. Silakan dari pembicara Palestina memperkenalkan diri masing-masing. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Adam Nur Rahmat dengan NIM 2021-192 dan saya di sini sebagai pembicara tim dari Palestina. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Oy Septia Nugraha dengan NIM 2021-177. Di sini saya sebagai pembicara kedua dari Pro Palestina. Baik, moderator, terima kasih. Ya, terima kasih dari pembicara Palestina. Mungkin selanjutnya dari pembicara Israel mau bisa langsung memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Baik, izin moderator, perkenalkan saya Yakson Putra Aryawan NIM 195. Di sini saya selaku pembicara satu dari Pro Israel. Perkenalkan, saya Ahmad Zaki Erlangga, NIM 207, saya pembicara kedua, saya pro Israel. Terima kasih pada dua kubu ya disebutnya dari Palestina dan Israel. Mungkin langsung pada inti pada materi ini untuk membahas dari pro Palestina dan pro Israel. Mungkin langsung yang pertama dari pro Palestina, mungkin argumen apa yang bisa Anda kasih dari untuk ke pro yang pro Israel? Mungkin langsung bisa dijelasin. Baik, terima kasih moderator. Saudara pro Israel, saya ingin membuka diskusi ini dengan awal mula konflik Palestina dan Israel terjadi. Menurut data, mengapa konflik tersebut bisa terjadi? Karena yang pertama, yaitu pembagian tanah oleh PBB pada tahun 1947. Yang pada tahun 1947 itu, PBB mengusulkan pembagian tanah Palestina menjadi 2 negara terpisah. Satu untuk Yahudi dan satu untuk Palestina. Meskipun diakui oleh beberapa pihak, keputusan ini tidak diterima oleh sebagian besar penduduk Arab Palestina yang merasa kehilangan hak tanah mereka. Dengan menurut data sejarah, bahwa Palestina hanya mendapatkan 45% dari tanah yang ditetapkan untuk penduduk Palestina pada tahun tersebut. Kemudian sisanya yaitu 55% itu diberikan kepada pihak Israel atau Yahudi. Kemudian yang kedua, deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948, yaitu lebih tepatnya pada tanggal 14 Mei 1948, dengan pemimpin Yahudi yang bernama David Ben Gurion mengumumkan pendirian negara Israel ini disambut dengan gembira di komunitas Yahudi. Tetapi sebaliknya, dianggap sebagai kehilangan besar bagi penduduk Arab, Palestina, dan negara-negara Arab tetangga. Kemudian yang ketiga, Perang Arab Israel tahun 1948 sampai 1949, Perang Kemerdekaan. Setelah pendirian Israel, negara-negara Arab sekitarnya menginvasi untuk melawan pendirian negara baru tersebut, yaitu Israel.
meskipun berakhir dengan gencatan senjata, perang ini menciptakan jutaan pengungsi Palestina dan meninggalkan ketegangan yang masih berlanjut hingga saat ini. Kemudian, yang keempat, pertikaian atas Yerusalem. Kontrol atas kota Yerusalem yang memiliki nilai sakral bagi tiga agama utama, yaitu Islam yang terdapat Masjidil Aqsa, kemudian Kristen, dan Yahudi, menjadi salah satu sumber ketegangan yang berkelanjutan. Pada 6 hari tahun 1967, Israel merebut kembali Yerusalem Timur dan dari Yordania, memicu protes dan kecaman internasional. Kemudian, pemukiman Israel di tepi barat. Sejak 1967, Israel mulai mendirikan pemukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur. Wilayah yang diduduki selama perang 6 hari itu, pemukiman ini dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan menjadi pemicu ketegangan terus-menerus. Baik moderator, itu saja argumen pembuka dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih dari pembicara satu dari Palestina. Mungkin dari pembicara kedua dari Palestina ada yang mungkin ditambahin argumen dari Anda. Mungkin silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa Israel sebagai negara yang didirikan melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947 memiliki hak dan kedaulatan yang diakui secara internasional. Dukungan terhadap Israel dapat dilihat sebagai bentuk pengakuan terhadap hak sejarahnya dan keberadaannya sebagai negara yang sah. Israel sering menghadapi ancaman keamanan yang nyata di wilayahnya yang kompleks, dan dalam konteks ini, dukungan internasional dapat diartikan sebagai solidaritas terhadap haknya untuk melindungi warganya dari potensi ancaman dan serangan. Selain itu, Israel telah menjadi pusat inovasi teknologi yang berkontribusi signifikan terhadap perkembangan global. Keberhasilannya dalam bidang seperti teknologi keamanan, kesehatan, dan energi terbarukan mencerminkan kontribusi positifnya terhadap masyarakat dunia. Di samping itu, Israel juga memiliki sistem pendidikan yang kuat dan masyarakat yang demokratis, yang mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia dan pluralisme. Negara ini secara berulang kali menunjukkan kesiapannya untuk bernegosiasi dan mencapai solusi damai dengan pihak Palestina, menandakan komitmen terhadap upaya perdamaian Timur Tengah. Oleh karena itu, dukungan terhadap Israel dapat dianggap sebagai dukungan terhadap hak negara ini untuk eksis dan berkembang, sekaligus menghargai kontribusinya terhadap kemajuan global dan nilai-nilai demokratis. Israel sudah menyiapkan untuk upaya perdamaian, mereka sudah menunjukkan kesiapannya untuk bernegosiasi untuk dalam upaya mencapai perdamaian di Timur Tengah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih moderator. Sama-sama. Terima kasih dari pihak Israel sudah mengasih argumen kepada penonton. Mungkin langsung kepada tim Palestina yang kedua bisa memberikan argumen kepada penonton agar Baik, penonton bisa mengetahui argumen dari tim Palestina. Silakan. baik, terima kasih moderator. Saya akan berargumen tentang pengkritikan terhadap ketidaksetaraan dalam hak-hak warga Palestina yang tinggal di Israel, termasuk akses terbatasnya terhadap sumber daya dan pelayanan publik. Datanya tersebut terdapat statik ketidaksetaraan dalam pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak lainnya. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya kembalikan. Pembicara keduanya sangat singkat dan padat ya. Israel yang kedua ini bisa menyampaikan Baik, izin argumennya. moderator. Silakan.
Saya melanjutkan ini ya argumen dari pemateri Mungkin 1 tadi tentang pro Israel. Nah, jadi pendukung Israel ini berargumen bahwasanya Israel memiliki hak yang sah untuk eksis sebagai negara merdeka, sebagaimana yang sudah diakui oleh komunitas internasional melalui Resolusi 181 Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947. Nah, dalam konteks ancaman keamanan yang berkelanjutan, Israel itu dihadapkan pada tantangan yang terbilang cukup serius ya dari negara-negara tetangga, yang menjadikan perlindungan warganya dan keamanan nasional sebagai prioritas utamanya. Nah, Israel ini sudah mencapai prestasi yang terbilang cukup signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi global di Timur Tengah sana. Lalu pusat teknologi seperti Tel Aviv pun juga ini loh terpandang lah di sana, terkemuka. Dan juga pendukung Israel ini menyoroti standar hak asasi manusia yang tinggi di negara tersebut, dengan masyarakat Arab Israel memiliki hak-hak dan kebebasan yang dijamin oleh hukum, termasuk partisipasi dalam proses politik dan pemilihan umum. Nah, jadi pendukung Israel tersebut menekankan kontribusi yang positif dan berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia itu sendiri. Di sisi lain, pendukung Israel ini juga menyoroti keberlanjutan negara ini sebagai entitas demokratis dan multikultural. Negara Israel ini dikenal sebagai salah satu negara di Timur Tengah yang mampu menjaga keberagaman etnis dan agama, memberikan hak-hak yang setara bagi semua warga negaranya. Nah, keberlanjutan dan perkembangan ekonomi Israel juga dianggap sebagai bukti keberhasilan model ekonomi liberal yang mereka anut. Terus Israel ini juga sudah berusaha untuk mencapai solusi damai, apa yang dibilang pemateri pertama tadi ya oleh Zaki. Meskipun konflik dan ketegangannya masih saja terus berlanjut, adapun upaya diplomatik yang dilakukan untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Nah, jadi para pro Israel ini percaya bahwasanya negara ini bersedia untuk berdialog dan mencapai kesepakatan damai dengan pihak Palestina. Selain itu, orang yang berpro terhadap Israel ini sering menyoroti kontribusi positif negara terhadap pembangunan kawasan Timur Tengah. Israel sendiri sudah menjadi pusat inovasi dan pembangunan ekonomi yang dapat memberikan dampak positif pada negara-negara di sekitar Israel itu tadi. Seperti kolaborasi dalam bidang teknologi, kesehatan, dan pendidikan yang dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas di kawasan tersebut. Pendukung Israel juga menyoroti keterlibatan negara Israel itu dalam bantuan kemanusiaan di seluruh dunia, seperti melalui proyek-proyek kemanusiaan dan bantuan darurat dan lain sebagainya. Nah, Israel ini sudah terbilang memberikan kontribusi positif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, terlepas dari latar belakang etnis atau agamanya ya. Terus beberapa pendukung Israel berpendapat bahwasanya kritik internasional terhadap negara ini seringkali bersifat bias dan tidak mempertimbangkan konteks sejarah dan keamanan yang kompleks di kawasan tersebut. Mereka itu berpendapat bahwa Israel seringkali menjadi sasaran kritik yang berlebihan dibandingkan dengan negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Jadi kita melihat dalam perspektif hukum pidana internasional, Israel menjadi subjek kritik terkait beberapa tindakan dan kebijakan di wilayah konfliknya. Pemukiman Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur, menurut para kritikus di sana, dianggap sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 yang mengatur perlakuan terhadap warga sipil di wilayah yang didudukinya. Nah, pemukiman tersebut dianggap melanggar larangan bagi negara pendudukan untuk menempatkan penduduknya di wilayah yang diduduki.
Selain itu, blokade yang diterapkan oleh Israel terhadap jalur Gaza menjadi sasaran kritik karena dianggap sebagai tindakan kolektif yang melanggar hukum humaniter internasional. Adapun beberapa pihak yang menyoroti bahwasanya blokade tersebut dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dasar penduduk Gaza dan juga melanggar prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan. Nah, operasi militer yang dilakukan oleh Israel di wilayah konflik Palestina sana itu juga menarik perhatian para kritikus-kritikus yang di sana ya. Yang di sana itu menilai bahwasanya penggunaan kekuatan militer perlu dinilai sesuai dengan standar hukum internasional untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Isu-isu tersebut memunculkan debat intens tentang kepatuhan Israel terhadap norma-norma hukum pidana internasional. Jadi meskipun terdapat kritik dari para kritikus itu, penting untuk digarisbawahi bahwasanya pendukung Israel sering menegaskan bahwa tindakan dan kebijakan dari negara Israel itu dapat dilihat dalam konteks keamanan nasional dan hak membela diri, hak membela negara tersebut. Mungkin mereka itu merujuk kepada serangan terorisme dan ancaman dari kelompok-kelompok bersenjata yang mendukung pandangan bahwasanya tindakan pertahanan diri dan keamanan nasional yang diambil oleh Israel dapat dianggap sebagai respon yang sah. Nah, itu juga tadi sudah disampaikan oleh materi pertama ya, yang pro Israel, Ahmad Zaki. Nah, sementara itu kritik terhadap pemukiman, blokade, dan operasi militer, terus ada isu-isu tersebut juga merupakan bagian dari konteks yang rumit dan konflik yang berlarut-larut lah di Timur Tengah. Solusi yang adil dan berkelanjutan untuk konflik tersebut menjadi tujuan yang diinginkan oleh para banyak pihak, termasuk pihak yang mendukung Israel, dengan harapan dapat mencapai perdamaian yang menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat. Nah, dalam hal tersebut, dialog, diplomasi, dan upaya rekonsiliasi terus diperlukan untuk meredakan ketegangan dan mencapai penyelesaian yang memenuhi standar hukum internasional, serta memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik itu tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih dari pihak Israel. Cukup Jadi, menarik. Mungkin kita langsung masuk kepada sesi kedua. Sesi tanya jawab antar pihak Palestina dan pihak Israel. Mungkin dari pihak Palestina terlebih dahulu. Mungkin ada yang ditanyain kepada pihak Israel. Tak ada sanggah Palestina. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin memberi pernyataan dan pertanyaan kepada tim pro Israel. Begini saudara tim Israel, saya izin bertanya. Menurut saudara, bagaimana pembagian tanah yang telah saya sampaikan pada awal tadi, pembagian tanah oleh PBB pada tahun 1947 itu, apakah menurut saudara itu termasuk fair, bahwa Palestina mendapatkan tanah seluas 45% dari luas wilayah tersebut, kemudian Israel 55%. Nah, menurut Anda itu apakah fair apa tidak? Itu pertanyaan pertama. Saya ada 2 pertanyaan. Kemudian yang kedua, saya tadi mendengar bahwa pernyataan saudara Yakson itu serangan-serangan atau yang tadi disebutkan sebagai pertahanan diri, pertahanan nasional itu dilakukan secara sah. Memang secara sah, memang
tidak ada salahnya untuk melancarkan serangan ataupun self defense begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pemikiran Anda mengenai korban-korban yang telah berjatuhan sedemikian banyak, dan apakah saudara tim Israel ini mengiyakan atau membenarkan tindakan tersebut? Begitu. Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Silakan mungkin langsung bisa dijawab pertanyaan dari pihak Palestina. Ya, mungkin saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana pembagian tanah PBB di tahun 1947, apakah menurut kami itu fair atau tidak? Jadi PBB itu secara nggak langsung ngebagi tanah antara Israel sama Palestina. Pembagian tanah tersebut berkaitan dengan sejumlah peristiwa dan resolusi PBB, termasuk resolusi 181 di tahun 1947 yang merekomendasikan pembentukan negara Israel dan Palestina. Faktor-faktor kompleks seperti sejarah, politik, dan konflik regional telah mempengaruhi perkembangan situasi tanah di wilayah tersebut. Mungkin kebijakan PBB terkait Israel dan Palestina itu banyak ya. Bahkan sampai menjadi perdebatan yang berkelanjutan di tingkat internasional. Mungkin pendapat atau keputusan dari PBB itu tidak sepenuhnya adil. Tapi menurut saya itu adalah upaya untuk mencapai solusi damai di wilayah tersebut. Salah satu upaya yang paling tepat untuk menyelesaikan menyelesaikan konflik yang terjadi di sana dengan cara pembagian tersebut. Ya memang mungkin kenapa nggak dibagi 50-50, tapi kan di situ kita ingin mencapai kedamaian. Menurut saya dengan hal tersebut dapat mencapai perdamaian lebih cepat. Mungkin itu dari saya, silakan. Ya, pembicara kedua. Beli dari Yaksi. Cukup dari saya. Belum ada. Yang pertanyaan keduanya, Adam. Maaf, Ini langsung dijawab apa gimana Pak Moderator? boleh langsung dijawab pertanyaan kedua. Oke, Silakan. jadi menurut saya salah satu sudut pandang yang sering dilontarkan itu memfokuskan pada serangan terorisme yang dianggap sebagai penyebab dari korban itu sendiri. Dalam pandangan tersebut, itu ada upaya mereka untuk melindungi penduduk mereka dari ancaman keamanan yang dipandang sebagai respon terhadap ancaman serius yang berasal dari pihak Palestina itu sendiri. Pihak Israel juga sudah menegaskan bahwasanya hak mereka untuk melakukan tindakan pertahanan sendiri dan melindungi keamanan warganya. Mereka mungkin berpendapat bahwa tindakan militer atau keamanan yang mereka ambil itu tuh bertujuan untuk merespon adanya ancaman yang nyata terhadap keselamatan nasional mereka itu sendiri. Nah, ada pun juga beberapa respon ya dari orang yang pro terhadap Israel, mungkin mengakui kompleksitas konflik itu, mencatat bahwa sejarah, agama, dan politik yang rumit ikut mempengaruhi dinamika konflik. Meskipun ada beragam pandangan di kalangan masyarakat Israel, sebagian besar mungkin sepakat bahwa korban di kedua pihak, baik warga Israel maupun Palestina, adalah suatu tragedi. Ya mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Mungkin Zaki mau menambahkan. Cukup sih dari saya.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari jawaban pihak Israel. Mungkin ada gimana tanggapan dari pihak Palestina dengan jawaban-jawaban yang sudah dilontarkan dari pihak Israel? Baik, moderator, saya mau menanggapi tentang argumen yang disampaikan oleh Mas Zaki tentang eh, perdamaian dan negosiasi. Sejauh mana sih argumen pro Israel ini menekankan upaya perdamaian dan negosiasi untuk mengakhiri konflik dengan pihak Palestina? Terima kasih, moderator. Jadi sebentar moderator, jadi ini maksudnya pertanyaan baru atau melanjutkan yang tadi, Mas? Pertanyaan baru. Oh, mohon maaf, tadi moderator menyampaikan apakah ada yang ingin ditanggapi, bukan apakah ada pertanyaan. Mungkin itu dari saya moderator. Oh, maaf, berarti saya, Baik, baik, saya baik. salah dengar ya. Baik, Izin tidak moderator, apa-apa, Bapak Wahyu. Ya, ada apa dari apa boleh pihak memberikan saudara pertanyaan Zion? ke pro Palestina, moderator? Ya, boleh. Nanti, bentar, ada tanggapan. Mungkin dari tanggapan Palestina dulu. Dari jawaban-jawaban yang sudah dilontarkan dari pihak Israel, mungkin ada tanggapan. Baik, Silakan. baik moderator, saya izin menanggapi dari pernyataan dari kedua pembicara tim Israel. Dari pembicara pertama yaitu Saudara Ahmad Zaki menyampaikan bahwa itu upaya Yang mendamaikan konflik yang ada di wilayah tersebut dengan memisahkan wilayah tersebut dan merekomendasikan negara tersebut yang telah dibagi wilayah tersebut yang tidak, menurut saya tidak fair itu, uh, untuk didirikan suatu negara yaitu Palestina dan Israel, yang menurut dari tanggapan saya, bahwa itu tidak fair karena saudara Ahmad Zaki pun tadi sudah berbicara juga bahwa mengapa tidak 50% 50%. Nah, itu yang saya pertanyakan, mengapa tidak setengah-setengah dan mengapa tanah Israel itu lebih besar? Yang menurut saya itu tidak fair, tetapi memang saya setuju itu adalah upaya untuk mendamaikan konflik yang ada di wilayah tersebut. Itu tanggapan dari pertanyaan nomor satu saya yang disampaikan oleh Saudara Zaki. Kemudian tanggapan soal nomor dua yang disampaikan oleh Saudara Yakson, yang di mana saya belum mendapatkan poin-poin dari pertanyaan yang saya berikan kepada saudara tim Israel. Yang di mana poin pertanyaan saya, apakah Israel itu uh, apakah Israel itu memikirkan korban-korban yang tidak bersalah, yang tidak ikut dalam konflik tersebut, tetapi terkena imbas dari peperangan tersebut, yang jumlahnya itu sampai sudah jutaan, dan bahkan korbannya itu lebih banyak di pihak Palestina daripada di pihak Israel. Begitu tanggapan dari saya. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih tanggapan dari pihak Palestina. Mungkin dari pihak Israel ada bantahan lagi dari tanggapan yang sudah dilontarkan dari pihak Palestina. Silakan.
Jadi izin menanggapi moderator. Tadi Mas Adam bertanya apakah Israel itu memikirkan korban-korban dari negara Palestina yang tidak bersalah. Mungkin seperti itu ya intinya, Mas. Jika pertanyaannya seperti itu, tentu dari pihak Israel memikirkan korban-korban yang tidak bersalah. Tapi saya kembalikan lagi, di sini posisi keduanya ini berperang dan sama-sama memiliki apa ya, terkena dampak masyarakat masyarakat sipil dari kedua negara ini sama-sama terkena dampak dari Israel. Ada juga korban rakyat sipil yang nggak bersalah menjadi korban dari serangan Palestina pun dari negara Palestina juga begitu. Nah, mungkin kalau menurut saya kalau masalah dipikir apakah Israel memikirkan atau tidak, tentu dipikirkan. Tapi ini adalah dampak dari peperangan itu sendiri. Jadi Israel sebenarnya tidak ada tujuan untuk menyerang ke warga sipil. Namun Israel menyerang warga yang apa bahasanya ya, melakukan perlawanan secara berlebihan. Nah, mungkin itu yang dinamakan itu tidak bisa disebut sebagai warga sipil karena dia melakukan perlawanan terhadap tentara-tentara Israel. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih dari pihak Israel. Apa sudah cukup jawaban dari pihak Israel kepada bahas ini? Dari saya sudah cukup. Mungkin dari pembicara dua, ada yang mau ditambahin? Tidak ada moderator. Baik, terima kasih. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Pertanyaan dari pihak Israel kepada pihak Palestina. Mungkin bisa langsung dilontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak Palestina. Silakan. Baik, terima kasih dari pihak Israel. Mungkin dari pihak Israel pada pihak Palestina. Mungkin langsung bisa dilontarkan pertanyaan-pertanyaan Baik, saya Anda. izin Silakan. bertanya ya. Ini simpel aja sebenarnya pertanyaannya ini. Nah, menurut saudara ini bagaimana saudara melihat peran kelompok-kelompok bersenjata di dalam wilayah Palestina seperti Hamas? Dan sejauh mana tanggung jawab mereka terhadap konflik tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari pihak Israel dari pembicara satu Ahmad Zaki. Cukup dari saya. Mungkin nanti saya bertanya. Ya, terima kasih. Mungkin langsung bisa dijawab dari pihak Palestina dari pertanyaan yang sudah dilontarkan dari pembicara kedua, saudara Jackson. Silakan. Baik, moderator dari Mas Jackson. Pertanyaannya tadi, bagaimana Anda melihat peran kelompok-kelompok bersenjata di dalam wilayah Palestina, seperti Hamas, dan sejauh mana tanggung jawab mereka terhadap konflik ini? Menurut saya, pandangan terhadap peran kelompok bersenjata di wilayah Palestina itu seperti Hamas dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan konteks tertentu. Beberapa melihat Hamas sebagai kelompok perlawanan yang melindungi hak-hak rakyat. Moderator, apakah nggak ada suaranya saya? Ada.
keluar. Oh, baik, baik. Saya ulangi lagi ya. Pandangan terhadap peran kelompok bersenjata di Palestina seperti Hamas dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan konteks tertentu. Beberapa melihat Hamas sebagai kelompok perlawanan yang melindungi hak-hak rakyat Palestina dan menghadapi okupasi Israel. Sementara yang lain mengkritik taktik mereka, termasuk penggunaan kekerasan dan serangan terhadap warga sipil. Secara resmi, sejumlah negara dan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Israel mengklarifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris. Kelompok ini telah terlibat dalam konflik bersenjata dengan Israel dan serangan yang telah menyebabkan di Mohon kedua maaf, wilayah. kendala sinyal mungkin dari pihak. Wah, apakah udah lancar? Mungkin bisa dilanjutkan dari pihak Adam, dari tim ingin itu di Wahyu. Cukup, cukup Baik. moderator. Mungkin bisa diulang jawabannya tadi Mas Wahyu karena jaringan tadi. Oke, baik. Saya ulang ya. Pandangan terhadap peran kelompok bersenjata di wilayah Palestina seperti Hamas dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan konteks tertentu. Beberapa melihat Hamas sebagai kelompok perlawanan yang melindungi hak-hak rakyat Palestina dan menghadapi okupasi Israel. Sementara yang lain mengkritik taktik mereka, termasuk penggunaan kekerasan dan serangan terhadap warga sipil. Secara resmi, sejumlah negara dan entitas internasional, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Israel, mengklarifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris. Kelompok ini telah terlibat dalam konflik bersenjata dengan Israel, dan serangan yang dilakukan oleh Hamas telah menyebabkan korban warga sipil di kedua belah pihak. Dari perspektif politik dan keamanan, Hamas memainkan peran penting dalam dinamika konflik Israel-Palestina ini. Mereka memiliki dukungan signifikan di beberapa bagian masyarakat Palestina, tapi dianggap sebagai kelompok teroris oleh sejumlah negara dan organisasi internasional. Tanggung jawab terhadap konflik ini tidak hanya pada satu pihak. Konflik Israel-Palestina melibatkan berbagai faktor, yaitu diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis dialog untuk mencari solusi damai yang berkelanjutan. Baik, apakah sudah jelas, Mas Yaki Erlangga? Mungkin moderator izin sama tambahkan pertanyaan. Ya, silakan, boleh. Bisa langsung dilontarkan. Mungkin saya ingin kembali menanyakan tentang Hamas ya. Jadi pertanyaannya begini, eh, bagaimana saudara
melihat dampak kebijakan dan tindakan Hamas terhadap stabilitas di kawasan tersebut. Bisa dimengerti? Baik, terima kasih dari pihak Israel dengan pertanyaan yang kedua. Mungkin dari pihak Palestina bisa langsung dijawab pertanyaan kedua dari Ahmad Zaki. Silakan. Baik, menjawab moderator dan izin menjawab saudara Ahmad Zaki dari tim Israel. Tadi saudara menanyakan menurut saya bagaimana kebijakan dan tindakan Hamas di dalam kawasan tersebut atau kawasan konflik tersebut itu memiliki apa eh, eh, saya izin menjawab seperti ini. Yang pertama itu dari segi dampak kemanusiaan. Dampak kemanusiaan dari tindakan Hamas yaitu taktik militer Hamas seperti peluncuran roket ke wilayah Israel dapat menyebabkan korban di antara warga sipil, baik di Palestina maupun Israel. Ini menciptakan dampak kemanusiaan serius, yaitu dapat menambah korban jiwa dari kedua pihak. Kemudian isolasi dan sanksi dari internasional kepada Hamas. Keterlibatan Hamas itu dalam konflik menyebabkan isolasi internasional dan penerapan sanksi terhadap kelompok ini. Ini memengaruhi kemampuan Gaza untuk berinteraksi secara komunitas internasional. Kemudian yang ketiga, polarisasi politik Palestina. Kehadiran politik dan militer Hamas memperdalam polarisasi di antara kelompok Palestina, terutama dengan Fatah, yaitu kelompok lain yang ada di Palestina selain Hamas. Ini menciptakan ketegangan internal yang dapat menghambat upaya rekonsiliasi dan pembentukan front bersama dalam perundingan. Kemudian dinamika keamanan regional. Kehadiran Hamas memengaruhi dinamika keamanan regional dan dapat memicu ketegangan di antara negara-negara di sekitarnya. Ini menciptakan lingkungan regional yang kompleks dan seringkali tidak stabil. Ya mungkin negara-negara sekitar Palestina atau Israel merasa terancam atau merasa akan diserang oleh Hamas itu sendiri. Kemudian dampak dari ekonomi Gaza itu sendiri. Isolasi internasional dan konflik yang telah saya bicarakan tadi menyebabkan dampak ekonomi di Gaza dengan pembatasan akses dan pergerakan barang-barang. Entah itu barang berupa batu bara ataupun minyak yang memang dibutuhkan oleh Palestina atau Gaza tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat Palestina itu sendiri ataupun bahan-bahan makanan. Kondisi ini memperburuk situasi ekonomi penduduk Gaza. Kemudian pentingnya peran mediator. Upaya mediasi menjadi semakin penting dalam mengelola dampak kebijakan dan tindakan Hamas. Mediator berperan dalam mencari solusi yang dapat diterima semua pihak dan mengurangi eskalasi konflik. Tetapi pada faktanya mediator-mediator yang ada seperti PBB yang harusnya menengahi konflik ini malah terlihat seperti lepas tangan, seperti tidak sanggup untuk menangani konflik ini. Karena yang seperti kita tahu bahwa Israel itu sendiri dibantu oleh negara-negara adidaya
negara-negara besar, negara-negara maju yang ada di dunia seperti Amerika. Jadi mengenai poin pentingnya peran mediator, menurut saya peran mediator sampai sekarang tidak berdampak sangat signifikan untuk perdamaian Palestina dan Israel. Untuk itu jawabannya, jika ada yang kurang paham dan ingin tanyakan, silahkan tanyakan. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih dari Saudara Adam. Mungkin ada sanggahan dari pihak Israel kepada Palestina yang sudah menjawab pertanyaan dari pihak Israel. Silakan. Izin menanggapi moderator. Baik, seperti poin-poin yang dijelaskan tadi Saudara Adam, sudah jelas bahwa adanya Hamas di sini justru memperburuk keadaan. Nah, dengan itu, jika dari poin-poin yang tadi Mas Adam jelasin, itu udah jelas kalau Hamas justru hanya memperburuk keadaan. Terus untuk apa Hamas ini masih ada? Karena dari yang perekonomian, dari dampak, bahkan dampak korban jiwa, itu semua justru hanya lebih banyak ke memperburuk keadaannya aja. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Dan saya perjelas lagi, Hamas hanya memperburuk keadaan. Mungkin silakan jika ingin tanggapi. Izin menanggapi juga ya. Moderator, izin moderator. Ya, baik. Berarti bahwasanya langkah-langkah yang diambil sama Israel ini benar berarti dalam melindungi keselamatan warganya yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Hamas itu. Seperti serangan roket yang diserang ke warga sipil Israel, itu sering dianggap sebagai tindakan teroris yang tidak dibenarkan. Nah, jadi Israel itu menghadapi istilahnya counter attack lah. Counter attack terorisme dari Palestina itu sendiri. Jadi Israel ini berusaha untuk melindungi warganya dari ancaman keamanan yang nyata itu tadi dari kelompok bersenjata Hamas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih sanggahan dari kedua saudara dari pihak Israel. Mungkin ada sanggahan lagi dari statement dari pihak Israel. Silakan dari pihak Palestina. Mungkin ada. Baik, saya ingin menyanggah sedikit dari pertanyaan Saudara Zaki mengenai Hamas mengapa masih ada, yang mana dampak-dampak dari serangan Hamas itu sendiri telah saya sampaikan tadi. Begini, Saudara, Hamas itu masih ada karena memiliki dukungan dari basis pendukung di dalam Palestina. Jadi Hamas itu melakukan serangan tersebut karena adanya dorongan dari Palestina, dari target atau itu pemerintahnya, untuk membantu Palestina dalam mengambil alih kemerdekaan atau mengambil alih tanah-tanah yang telah diambil alih oleh Israel. Seperti yang kita ketahui, Palestina itu tersisa di wilayah hanya sisa Gaza. Dari perjanjian-perjanjian yang telah diberikan, dari pernyataan PBB mengenai 45% Palestina, 55% Israel, yang kemudian sekarang Palestina hanya tersisa sedikit, yaitu kota Gaza.
yang kita semua tahu tempat itu sudah sangat kacau karena perangan dari kedua belah pihak. Jadi Hamas itu ada karena memiliki dukungan dan basis pendukung di dalam Palestina, khususnya di jalur Gaza. Kemudian, meskipun dianggap sebagai kelompok teroris oleh beberapa negara dan organisasi internasional, Hamas terus menjadi kekuatan politik dan militer yang signifikan di kawasan konflik Israel dan Palestina. Dan juga saya izin menanggapi dari pernyataan dari saudara Yakson, bahwa saudara Yakson tadi menyatakan bahwa berarti tindakan-tindakan Israel itu selama ini itu sudah benar. Tadi saudara Yakson itu menyatakan seperti itu. Dan saya izin menanggapi seperti ini. Jika suatu negara, atau kita tidak ambil contoh suatu negara, kita ambil dalam konflik seperti konflik saya dengan saudara Yakson. Saya ambil contoh seperti ini. Saudara Yakson mengambil jatah makanan saya yang seharusnya makanan saya yaitu mendapatkan 2 piring, yaitu 2 nasi dan 2 lauk, tetapi saudara Yakson mengambil alih 2 jatah makan saya tersebut, yaitu saya menjadi 1 piring dan saudara Yakson mendapatkan 3 piring. Otomatis saya sebagai korban yang telah diambil jatah makanannya tersebut, yang dimana dalam topik ini yaitu wilayah yang hanya menyisakan Gaza, otomatis saya sendiri akan melakukan perlawanan atau melakukan pertahanan diri. Bagaimana saya bisa mengambil alih jatah makanan saya itu agar saya bisa mendapatkan energi yang seharusnya saya dapat, mendapatkan jatah yang seharusnya saya dapat. Contoh itu menurut saya sangat pas mengenai konflik Palestina dan Israel ini, yang mana Israel telah merebut wilayah yang seharusnya itu milik Palestina, dan kemudian Israel sangat-sangat membatasi pergerakan dari Palestina, entah itu dari perdagangan ataupun dari mobilitas masyarakat yang ada di Palestina. Seperti Palestina memiliki Masjidil Aqsa, yang mana itu termasuk masjid yang suci bagi orang Muslim. Yang dimana seperti yang kita tahu, pihak Israel itu sangat membatasi masyarakat Palestina untuk mendatangi masjid tersebut, dan bahkan Israel telah melakukan tindakan-tindakan asusila, tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, seperti melakukan kekerasan di dalam masjid tersebut atau di lingkungan masjid tersebut. Jadi secara kesimpulannya tidak membenarkan perbuatan dari Israel, karena Palestina itu melakukan semuanya yang telah dilakukan sampai sekarang ini untuk mengambil alih kekuasaan, untuk mengambil alih tanah yang telah dijanjikan pada awal negara berdiri. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih dari pihak saudara Adam.
Baik, terima kasih kepada dua pihak, Palestina dan Israel, sudah memberikan statement-statement atau tanggapan dari masing-masing kubu, kalau bisa disebut. Mungkin saya di sini akan memberi kesimpulan pada mungkin bisa closing statement dulu dari masing-masing kubu. Yang pertama ada dari Palestina, mungkin ada closing statement terakhir. Baik, terima kasih Silakan. moderator. Ini sebagai penutup diskusi mengenai pro Palestina, kita dapat menyimpulkan bahwa perdebatan ini mencerminkan kompleksitas dan kepekaan sejarah serta realitas politik di Timur Tengah. Para pendukung Palestina menekankan hak asasi manusia, keadilan, dan kemerdekaan sebagai inti dari aspirasi mereka melalui pemahaman mendalam terhadap argumen dan data konkret. Kita dapat berkontribusi pada dialog yang konstruktif, mempromosikan perdamaian, serta mendukung upaya menuju solusi yang adil dan berkelanjutan di wilayah tersebut. Semoga di masa depan, diskusi ini tidak hanya menciptakan kesadaran akan kompleksitas konflik, tetapi juga mendorong upaya nyata untuk mencapai perdamaian yang layak bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih dari closing statement dari kubu pro Palestina. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin langsung bisa closing statement dari pihak Israel. Silakan. Baik, saya dari kubu pro Israel. Kami mempercayai bahwasanya melalui dialog yang jujur dan solusi yang adil kita dapat mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah. Dan kami mengakui bahwa konflik ini sudah menimbulkan penderitaan di kedua pihak. Dan kami berharap agar kedua belah pihak dapat bersedia untuk duduk bersama dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Upaya untuk membangun pemahaman dan mengatasi perbedaan seharusnya menjadi tonggak penting dalam merintis jalan menuju masa depan yang lebih baik lagi. Dan kami juga menekankan bahwasanya penting untuk dukungan internasional untuk membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perdamaian dan kestabilan di kawasan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih dari pihak Israel. Mungkin selanjutnya saya akan langsung menyimpulkan dari materi pembicaraan pada hari ini. Untuk mengakhiri diskusi dari pro kontra Israel dan Palestina, perlu diingatkan bahwa konflik ini merupakan masalah yang kompleks dan penuh dengan emosi di kedua belah pihak. Meskipun pendapat mungkin berbeda-beda, penting untuk mencari pemahaman bersama, berdialog, dan membuka ruang bagi dialog yang konstruktif. Dan membuka ruang dan kita dapat merangkul kebutuhan akan perdamaian yang berkelanjutan, hak asasi manusia, serta keadilan bagi kedua belah pihak. Kita dapat meresapi bahwa mencapai solusi damai memerlukan komitmen dan kerjasama dari seluruh komunitas internasional. Melalui dialog yang terbuka dan tindakan bersama, mungkin kita bisa mencari jalan untuk mengakhiri konflik ini, menghormati hak semua pihak, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk rakyat Israel dan Palestina. Dengan demikian, diharapkan setiap pihak dapat memberikan kontribusi positif dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Mungkin dari saya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.